Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nugra dengan NIM 0104202014, jurusan Manajemen Dakwah semester 5B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan berdakwah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tematik manajemen dakwah dengan dosen pengampu Bapak Haji Mo Iqbal A. Muin LCMA. Baiklah, untuk slide kedua yaitu di sini ada menu. Yang pertama yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, pembahasan, kuis, dan kesimpulan. Baiklah, kita sekarang masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti 1. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 2. Memahami pengetahuan faktual mengenai hadis yaitu keutamaan dakwah. Ke menu yaitu kita klik kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Nah, 1. Mengaplikasikan keutamaan dakwah dalam kehidupan sehari-hari, memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan dakwah. 3. Menghafal hadis tentang keutamaan berdakwah. Selanjutnya kita ke menu home lagi dan kita klik pembahasan. Sekarang pembahasan. A. Pengertian dakwah. Dakwah adalah satu kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dari sudut bahasa, dakwah artinya mengajak atau menyeru. Adapun istilah dakwah yang biasa kita gunakan memiliki pengertian yang lebih khusus, mengajak dan menyuruh manusia ke jalan Allah atau dakwatun nas ilahi. Ini artinya sangat luas, yakni mengajak dari kekafiran kepada keimanan, dari syirik kepada tauhid, dari kesesatan kepada petunjuk, dari kebodohan kepada ilmu, dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan islami, dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari bid'ah kepada sunnah, dan dari keburukan kepada kebaikan. Adapun yang kita ajak adalah manusia seluruhnya, orang lain yang ada di sekitar kita, orang kafir kita dakwai agar mendapatkan hidayah keimanan dari Allah. Bahkan sesama muslim pun perlu didakwai karena ternyata masih sangat banyak umat muslim yang suka melanggar ajaran agama. Dakwah tidak hanya terbatas pada ceramah agama dan tablik akbar. Segala usaha dan upaya yang kita lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dakwah sebagaimana tersebut di atas adalah dakwah. Karena itu, dakwah sebetulnya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari yang paling sederhana seperti memberi nasihat kepada teman kita, memberikan sedikit ilmu yang kita ketahui kepada orang lain, atau memberikan keteladanan yang baik. Selanjutnya yaitu hadis tentang keutamaan berdakwah. Nah, hadis ini yaitu yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Malik, dari Sumai, dari Abu Sahli, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat dalam ajan dan sop pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali hanya dengan cara undian, niscaya mereka akan mengadakan undian untuk mendapatkannya. Dan kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam tahjir atau bersegera menuju masjid di awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan. Dan kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam sholat isya dan sholat subuh, maka niscaya mereka akan mendatangi walaupun dengan merangkak. Nah, hadis ini yaitu nomor 6928, kitabnya Sisa Musnad Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, bab Musnad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. C. Keutamaan berdakwah. Ada beberapa keutamaan dari dakwah yang perlu dikuatkan bagi kita semua, yaitu 1. Dakwah adalah tugas utama para rasul atau muhimmatur rasul. Allah membimbing kita agar memiliki kemantapan hati dan percaya diri mengambil jalan hidup dalam dakwah ini, bahkan ditunaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Dakwah adalah amal yang terkait atau ahsanul amal. Dakwah adalah amal yang terbaik karena tujuannya adalah mengajak manusia untuk beriman dan meraih kebahagiaan hidup lahir batin, serta menyelamatkan manusia dari bahaya siksa api neraka. 3. Dakwah memiliki keutamaan yang besar karena para da'i akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda atau al-ushulu al-ajri al-azim.
4. Dakwah dapat menyelamatkan kita dari tanggung jawab dan azab Allah atau an-najatu minal azab. Ketika kita berdakwah, tetapi orang lain mengabaikan dan tetap kukuh dengan pendirian memeluk keyakinannya atau melakukan tindakan maksiat, maka kita memiliki alasan untuk berlepas diri dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dakwah adalah jalan menuju terwujudnya keperbaikan umat atau khairu ummah. Rasulullah SAW telah mengubah masyarakat jahiliyah menjadi beriman yang diberi predikat sebagai umat terbaik hanya dengan jalan dakwah. Tanpa adanya perjuangan dakwah itu, maka masyarakat akan jatuh dalam kehancuran sebagaimana gelapnya zaman jahiliyah meskipun berada di alam modern. Selanjutnya kita masuk ke bagian kuis. Yang pertama yaitu 1. Rasulullah SAW berdakwah dengan memberi keteladanan dalam berakhlak sehingga disebut A. Katamul Anbiya, B. Baldatun Thayyiban, C. Ahsanul Khaliqin, D. Uswatun Hasanah. Kita klik A salah, B benar, C salah, D salah. Jadi jawabannya itu B, Baldatun Thayyiban. Soal kedua yaitu di bawah ini yang tidak termasuk keutamaan dakwah, yaitu A. Dakwah adalah tugas utama para rasul atau muhimmatur rasul. B. Dakwah dapat menyelamatkan kita dari tanggung jawab dan azab Allah atau an-najatu minal azab. C. Dakwah adalah jalan menuju terwujudnya perbaikan umat atau khairu ummah. D. Dakwah adalah membawa ke jalan yang buruk. Sekarang kita klik A salah, B salah, C salah, D benar. Dan untuk pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Dakwah adalah satu kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dari sudut bahasa, dakwah artinya mengajak atau menyeru. Ada beberapa keutamaan dari dakwah yang perlu dikuatkan bagi kita semua, yaitu 1. Dakwah adalah tugas utama para rasul atau muhimmatur rusul. 2. Dakwah adalah amalan terbaik atau ahsanul amal. 3. Dakwah memiliki keutamaan yang besar karena para dai akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda atau al-ushulu al-azri al-hazmin. 4. Dakwah dapat menyelamatkan kita dari tanggung jawab dan azab Allah atau an-najatu minal azab. 5. Dakwah adalah jalan menuju terwujudnya perbaikan umat atau khairu umat. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang keutamaan berdakwah. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.